tahu aja. Pokoknya dari 10% menjadi 1,5%. Itu jauhnya. Ya nih, alhamdulillah baik sekali karena tadi ada undangan dari salah satu program di salah satu TV, jadi sehingga saya turutin, ya udah jadi begini deh. Selama pandemi sibukannya ngapain aja? Waduh, justru saya di pandemi ini lebih sibuk daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa gitu bang? Jadi bisnis saya ternyata Bang, bang. bisnis saya itu artinya tidak bisa dibiarkan begitu saja karena karyawan kita lama tambah dikit, tidak bisa digaji, jadi sehingga lebih sibuk gitu kan, gitu. Nah, Buka usaha apa bang? saya sebenarnya di bidang duren ya, usaha duren. Mungkin teman-teman udah banyak yang rasain ya. Itu di daerah mana bang usaha? Daerahnya itu di Kelapa Dua. Oh di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Sejak kapan bang untuk Itu sudah 1,5 tahun. bagaimana awalnya? Awalnya itu kita pikir durian Medan itu sudah terkenal. Alangkah baiknya kita buka di Jakarta gitu awalnya. Jadi Bang Ucok Raja Duren sekarang ya? Iya, Raja Duren. Selain jualan durian, sibukannya apa lagi? Ini sekarang saya lagi mempersiapkan kafe. Jadi kafe saya ini nanti khusus kopi. Jadi kopi itu bermacam-macam kopi nanti di situ ya. Ada kopi Mandailing namanya dari tempat saya. Ada kopi Toraja, ada kopi Papua. Pokoknya macam-macam nanti ya. Makanya nanti kalau udah mau 100% saya undang. Bang, pandemi malah sibuk bisnis nih, apa nggak takut gitu? Jadi begini, kalau kita terlena dalam corona ini, jadi kebutuhan kita kan banyak. Jadi sehingga nanti kita lalai, tetap kita ikutin protokol dari pemerintah, tapi kita jangan terlena dalam hal-hal ini. Ini cobaan buat kita. Ini sebenarnya itu membuat kita jadi lebih berpikir untuk ke depan. Ya, selama ini kita ngapain? Ya kan, setelah ada corona seperti ini, inspirasi kita tuh timbul. Aku harus begini, harus begini gitu kan. Nggak harus menunjukkan orang rame-rame, tidak. Ya dah, seperti itu. Ini kreatif Bang ya? Pokoknya kita harus kreatif. Disinilah kita tunjukkan kekreatifan kita itu. Selama ini kita dilihat orang, Ucok Baba itu seorang pemain sinetron, komedian, ini segala macam. Nah, di sini kita timbulkan kreatif kita seindah mungkin. Bang, tadi kan udah disebutin tuh sibuk usaha jualan ini, jualan itu. Nah, Ya. pekerjaan sendiri di dunia entertain seperti apa bang? Nah, kalau untuk di entertainment, karena saya juga punya, saya sekarang jadi vlogger, jadi sehingga saya untuk film belum dulu ya, karena saya masih fokus ke dunia vlogger saya dan juga YouTube saya, tahu sendiri kan, udah pada tahu lah. Saya bang, ada tawaran kah apa memang menolak gitu bang? Ada banyak tawaran. Kemarin juga pernah saya baru sebulan yang lalu saya juga bikin promo, tapi belum ini ya. Jadi ada tawaran, ketika aku ada waktu aku mau gitu. Jadi selain bisnis juga kan aku juga katanya di balik layar juga tuh Bang ya? Kayak untuk buat kayak film Medan itu juga Bang? Iya, jadi saya juga kebetulan banyak sekali kegiatan saya. Ada bikin album, bikin cerita-cerita pendek gitu kan, buat di YouTube gitu kan. Itu kegiatan saya. Bang, usaha duren seperti apa keuntungannya mungkin Bang, menjanjikan Bang? Kalau untuk sekarang ini memang saya bilang tadi, saya yang lebih repot ketimbang sebelum pandemi, karena kita mengurangi karyawan karena nggak bisa kegaji, ya, tidak cukup untuk menggaji karyawan yang seperti sebelum corona. Jadi sehingga saya pontang-panting ini mengurus ini, urus sono, urus ini. Jadi sehingga saya lebih sibuk. Makanya kalau masalah keuntungan, kita tidak lagi lihat keuntungan, yang jelas itu masih bisa jalan dan teman-teman kita masih bisa bekerja, memberikan makan buat anak-anaknya. Itu aja ya sebenarnya. Total berapa karyawan Pak yang di... Untuk saat ini total karyawan saya tinggal beberapa lah ya, pokoknya masih di atas 10 orang lah gitu ya. Ini disebut PHK ya Bang?
bukan PHK. Jadi kita secara baik, secara kita kasih dia saran, kita kasih dia ini kita tidak semata-mata ini ya. Jadi nanti suatu saat ketika nanti udah normal kembali kita akan tarik lagi. Artinya omset tetap menurun bang ya? Hah? Omsetnya menurun bang? Sangat menurun, sangat menurun. Emang udah berapa lama sih bang usaha duriannya bang? 1,5 tahun. 1 tahun setengah ya? Sebelum pandemi laku keras. Laku keras. Wah, kalau sebelum pandemi, wow, keren. Sehari bisa berapa tuh bang? Waduh, sehari itu saya dapat itu apa namanya di seler itu bisa pokoknya udah hampir di seluruh Indonesia lah di seler saya. Jadi sehingga kalau dengan pandemi ini jadi berkurang. Ketika kita di seler itu lebih banyak, penjualan kita lebih tinggi. Nah gitu bang. Tapi maksudnya kisaran gitu bang per hari berapa sebelum pandemi? Kira-kira ada bang berapa butir? Waduh, sebelum pandemi itu wah luar. Aku nggak kasih tahu lah. Yang penting aku bisa memberikan yang terbaik buat karyawan-karyawan saya semua dan tidak ada yang mengeluh. Itu udah tahu kan? Tuh. Nah, gitu. Semua dari Medan? Hah? Semua durian dari Medan? Durian dari Medan, asli dari Medan, nggak ada campuran. Kalau Anda makan itu, wah baru terasa durian itu apa sih sebenarnya rasa durian yang enak? Itulah durian Medan. Nah, Omsetnya gimana bang? Hah? Ucok Medan. Durian ucok, bukan? Lai durian. Lai durian. Ya. Pas pandemi omsetnya menurunnya seperti apa bang? Waduh, kalau saya bilang nanti mungkin tapi jangan nangis ya, cukup tahu aja. Pokoknya dari 10% menjadi 1,5%. Itu jauhnya. Mungkin Ya kan? kesulitannya apa aja bang selama pandemi? Ya kesulitannya yang jelas tidak ada orang yang memikirkan tentang durian. Dia memikirkan makan nggak besok. Kalau durian ini dia hanya buat ini doang, buat ngenakin mulut. Tapi kan kalau kebutuhan di rumah anaknya nggak makan besok bagaimana? Begitu. Bang, kalau sibuk bisnis terus ada kemungkinan meninggalkan dunia entertain itu? Ada sebenarnya sih ke situ juga. Tapi tapi aku milih-milih. Itu aja. Sebenarnya kalau untuk meninggalkan entertainment mungkin nggak bisa karena itu hobi ya. Jadi Selektif kalau aja, untuk Bang, jadi kalau ketika aku ada waktu, ayo. Gitu. Nah selain ada waktu, selektifnya seperti apa sih bang? Apa? Selektifnya itu seperti apa? Pilih-pilihnya entah itu tawaran yang harus seperti apa kah? Jadi contohnya saya kan usia udah ini ya, udah lanjut. Jadi bukan ABG lagi. Jadi saya maunya itu syuting itu jangan sampai pagi gitu ya. Karena kondisi kita kan beda sama yang dulu. Kalau yang dulu 2 hari 2 malam juga kita syuting nggak jadi masalah, ya kan? Nah sekarang ini kondisi kita kan udah beda. Begadang aja dikit, besok rematik udah timbul, asam urat, ya, gitu.